lanjut ya pengetesan ya, sambil saya kerjain PSU ya. Sedikit lagi PSU, tinggal pemasangan komponen. Nanti selesai kita pasang, saya akan kasih tahu tip-tip apa-apa aja yang mekanisme alat dan mekanisme cara pengerjaan PSU. Prosesnya hampir sama, cuman kalau yang APW 9, APW 8 dia ada keluarannya 12 volt sama 20 volt ya. Kalau yang APW 3, APW 7 dia lebih simpel, cuman 12 volt ya. Jadi sambil nanti kita lanjut PSU, saya udah pasang ya kemarin yang VGA dari Blue yang di Kalimantan short, udah kita kerjain, ada di video sebelumnya proses kerja apa-apa yang diganti. Nah ini sekarang kondisinya saya udah pasang ya, pasang pendingin, pasang kipas. Nah sekarang kita coba tes ya, tes driver, tes full mark, tes event ya. Display work, proses loading. Nanti selesai pengetesan yang Asus 570, kita coba akan tes ya semuanya yang kemarin kita udah kerjain. Ada Sapphire 480 yang di Bro Medan sama 580 Pulse yang Bro ada di Jakarta ya. Jadi memang kondisi pasca perbaikan, nah, kita butuh yang namanya pengetesan akhir. Buat apa? Buat supaya lebih yakin bahwasannya VGA kita udah work seperti layaknya VGA yang lain yang normal ya. Ini kondisinya udah masuk driver. Kalau kita lihat dia udah kedetek di Radeon RX 570 series. Kalau kita buka di stack power up RX Radeon 570 series, GPU clock 1256, memori 1750 sempurna ya, tipe DDR5 Hynix, memori 4GB ya. Oke, sini sensor. Nah, kondisi suhu 38, biasanya memang sekitar 35 ya, 34, 35, ini agak tinggi sedikit, 37, 38. Nah, kalau kondisi VGA seperti ini, saya sarankan Anda, bila mana Anda memakai aplikasi atau program atau game, biasain ya, sebelum Anda menjalankan program apapun yang pakai full grafik, Anda jalanin dulu MSI ya. MSI. Kondisi seperti ini, MSI dia fan-nya auto kurang lebih di 43% ya. 43% ya, fan-nya muter. Oke, kita set auto aja ya. Fan-nya kita set auto. Nah, sekarang kita jalanin program event ya. Nah, program event ini dia ada settingan quality low, medium, high, sama ultra. Kalau kita punya 4 GB sekelas 570, saya saranin pakainya medium aja. Kalau Anda punya 580 8 GB, 1070 8 GB, Anda pakai settingan high. Nah, kalau Anda punya 1080 Ti, Anda boleh pakai settingan ultra. Ya, jadi cocokin sama kemampuan VGA masing-masing. Jangan paksa ya. Kita pilih medium kan. Oke, kita running benchmarknya. Kita lihat sensor-sensornya, bisa di zoom nggak? Dia running di 1258 nih, BIOSnya ori ya, 1258, memorinya di 1750 ya, running dengan settingan BIOS yang normal, yang standar ya, nggak dimodif, semuanya kondisi normal. Nah, fan speednya di 52%, ngikutin temperatur ya, dia work, jalan sempurna, bisa running di event, udah
satu kemajuan yang baik mendekati VGA normal. Nah, masalahnya nanti setelah pengecekan dia ada layar hitam mati gitu ya. Nah, itu problemnya bukan di bagian power lagi, tapi di komponen yang lain. Moga-moga sampai satu putaran bisa sempurna ya, nggak ada yang nggak ada kejadian yang aneh-aneh ya. Karena kerjaan VGA, kerjaan mesin ASIC masih banyak, jadi saya berharap ini semuanya satu kali kerja tes normal kita bisa kirim. Nah, untuk yang bro yang di Kalimantan mungkin batas waktu di Topetnya udah habis ya. Nah, tapi kondisinya biar Anda yakin, saya juga yakin. Nah, saya tes, work, jalan, saya upload, Anda bisa lihat. Hari ini, malam ini kita tes selesai. Besok kita akan proses packing dan pengiriman ya ke Kalimantan ya. Moga-moga nanti sampai juga di Agan punya tempat. Agan coba tes. Yang penting saya titip pesan, kalau Agan bermain game atau aplikasi yang membutuhkan full grafik, sebelum menjalankan aplikasinya, Agan nyalain MSI Afterburner-nya ya, biar fan-nya muter, biar nggak telat, biar nggak kepanasan. Usahain untuk bermain tipe RX, terutama AMD, kasih dia dingin. Semakin dingin, dia akan kerja akan normal. Apapun barangnya elektronik, setiap yang kepanasan, kinerjanya pasti akan turun. Kecuali mungkin bahannya dari emas ya. Kalau dari emas penghantarnya sempurna. Tapi nggak mungkin kita bisa ciptain alat yang bahannya semuanya dari emas. Harganya sangat mahal. Nah, jadi kondisi-kondisi seperti ini Agan juga harus pahami. Jangan paksa kemampuan VGA lebih daripada yang seharusnya. Jadi kita harus sebagai user harus paham, diimbangin. Agan butuh buat apa? Cari VGA yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda pakai buat biasa office, kantor-kantor, main game kecil-kecil, 570 cukup, 1060 cukup. Jadi saya saranin Anda pahami juga karakter VGA. Usahain kalau punya AMD jangan lebih dari 75, maksimal 75. Kalau bisa under 70 masih bagus. Anda rawat VGA baik-baik, dan jangan lupa ya, ini power supply juga penting ya. Usahain belilah merek-merek yang baik, yang bagus. Karena sumber utama supply daya. Tanpa ini yang lain nggak akan work, nggak akan jalan. Jadi ini senjata utama Anda, power supply. Power supply senjata utama Anda. Mesin yang ada di dalam sini tanpa didukung oleh support power yang baik, yang mumpuni, dia akan bermasalah. Pertama, kinerja pasti. Nah, kalau nanti Anda pakai casing, biasanya di casing itu banyak fan ya. Ada 3, ada 4, ada 6. Nah, Anda bisa ukur satu fan itu berapa wattnya. Karena putaran fan kalau makin kencang pasti akan nyedot tenaga power supply Anda. Jadi usahain dicocokin ya. Nah, ini udah selesai ya. Ini udah selesai satu putaran. Karena ini saya settingnya di mode quality-nya di medium, dia dapat FPS-nya di 142. Kalau di mode high, dia dapatnya di 105, 110. Kurang lebih bermain di seputaran itu. Nah, ini dia running terus, fan speednya 64, suhunya di 62, 63, maksimal 64 ya, balik lagi. Nah, kondisi seperti ini udah layak pakai ya, udah siap pakai, udah siap tempur. Agan mau coba main game, yang penting jangan paksa settingan high atau ultra kalau memang VGA-nya nggak mampu. Anda tes dulu pakai Heaven, pakai settingan high. Kalau dia bagus, nggak patah-patah, nah Anda boleh pakai settingan itu untuk game ya. Jadi ini biasanya Heaven ini dipakai buat ngetes. Dia bisa ngetes VRAM, kalau VRAM bermasalah dia akan blank, layar hitam. Saya ada satu VGA MSI yang dari Bengkalis, sama kejadian seperti itu karena OC-nya terlalu tinggi, akhirnya bermasalah. Setiap
dites 1 jam berapa putaran, 10 putaran, 20 putaran, dia suka restart, mati, ngeblank. Nah, jadi memang kondisi-kondisi ekstrim sebelumnya VGA dipaksa pakai, settingannya melebihi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya bermasalah. Nah, untuk yang di Kalimantan, bro, selamat, VGA-nya udah sukses ya. Udah sukses, semoga sampai di sana. Nanti kita packing ke si bubble, karena ada pengalaman saya kirim ke Padang, fan-nya patah. Nah, fan-nya patah. Saya sementara kondisinya kita udah packing ya, bagus ya. Mungkin ada sesuatu di pengiriman. Saya selalu makanya wajib asuransi. Buat apa? Buat handle itu, jangan sampai nanti kita udah servis bagus di sini, sampai di sana bermasalah. Ada yang patah, ada yang macam-macam ya, ada yang komponen yang copot. Jadi Swagan yang di Kalimantan mungkin besok kondisi begini kayaknya udah nggak ada masalah ya. Mungkin besok kita akan kirim ya, walaupun batas waktunya udah agak telat di Topet ya, tapi nggak apa-apa, saya akan kirim walaupun saya kena penalti ya. Ya kondisinya seperti ini ya, lagi banyak banget kegiatan, kerjaan. Saya juga harus atur kesehatan ya. Kita harus shift work ya. Banyak begadang, banyak kerja, harus istirahatnya juga cukup. Jangan melebihi kemampuan badan. Kalau kemampuan badannya sampai segitu ya, jangan paksa. Oke, yang kedua ya sekalian kita tes ya. Saya sini ada Sapir. Kemarin shot juga dari bro yang di Medan, Sapir 480, 43 kita tes. Nanti terakhir ada punya bro yang di Jakarta 580 ya, 580 83 nanti kita tes full mark event. Udah sempet message juga di Topet, saya kasih tahu dia udah bisa kondisi-kondisi VGA-nya. Jadi nanti dia ada kirim 6 satu jalur, diangkat komponennya masih short, kita skip. Nah, yang satu artefak, power masuk tapi tampilannya merah ya. Yang 4 sempurna, nggak artefak, jadi nanti kita tes 4. Kita tes 4, yang artefak saya nggak berani tes, kenapa? Iya kalau makin bener, kalau makin rusak. Nah, jadi mending saran saya kita beresin tiramnya, tapi nunggu dari pemilik dia maunya seperti apa kan gitu, biar kita nggak salah. Oke, saya coba pasang ya. Saya matiin dulu, saya pasang yang ini. Nanti pagi Pak Rohim bisa datang, dia packing, saya kirim foto resinya ya. Agan yang di mana? Yang di Kalimantan ya. Nah, saya matiin dulu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke pengetesan yang kedua. Bro yang di Medan 480 43. Kondisi awal datang shot. Kita udah beresin powernya, shotnya. Sekarang pengetesan final ya, terakhir. Oke, display sempurna, nggak artefak awalnya. Mudah-mudahan jalan ya, jalan bagus sesuai apa yang kita harapkan. Karena memang saya berharap juga satu kali kerja selesai kita bisa cepat kirim. Kalaupun setengah-setengah kita kerjain bagian power tapi bagian lainnya masih problem, agak kasihan kalau kondisi seperti itu ya, biarin dia sampai selesai install driver ya, nanti kita tes. Fan-nya muter kayaknya sempurna ya, nggak ada masalah. Oke, kita cek di device manager ya. Device manager Radeon di zoom, bisa kelihatan nggak? Radeon RX 480 ya. Ini juga BIOSnya ori, nggak diapa-apain. Kita buka GPU-Z. Di GPU-Z juga Radeon 480, 4GB, memorinya Hynix, GPU clocknya di 1306, memori clocknya di 1750 ya.
seperti biasa sebelum jalanin apapun ya program, kalau yang terutama yang berat-berat terutama ya, yang berat-berat kita jalanin MSI ya, jalanin MSI biar fan-nya muter. Nah ini VGA mungkin sangat adem ya, seri ini sangat adem. Posisi display tanpa tanpa load berat, dia suhunya di 29 ya, di 930. Oke, kita coba tes ya. Kita coba tes Purmax sebentar, nggak usah lama-lama. Asal dia bisa tampil, berarti selamat VGA-nya. Oke, bisa tampil, nanti sisanya kelihatan nggak? Coba mau di zoom. Oke, ini tes Purmax ya, tes Purmax. Anda jangan terlalu lama-lama, Anda boleh main di tes event aja. Tes event 480. Nah, saya settingnya di medium. Karena pakai 4 GB. Kalau Anda pakai 8 GB mungkin boleh kita setting di high ya. Kita setting di medium, kondisi fan-nya muter. Kondisi fan muter, kita running. Oke, kita tes benchmark. Aktifin, kita lihat di sini sensornya kelihatan. Grafik GPU-nya, GPU clock-nya di full ya. 13,6 ya. Full di 13,6. 1750, dia sangat dingin ya. Ini luar biasa. Cepat putarannya di under 50. Fan-nya muter di 48% di 1800 rpm. Kita tunggu satu putaran. Ini saya settingnya di medium ya. Kalau Anda mau coba di settingan high, monggo silakan. Resiko tanggung sendiri. Saya untuk pengetesan standar pakai, kebetulan saya pakainya Seasonic yang Focus Plus Gold 750 watt. Dia kuat sampai 1080 Ti. Saya tes mining 1 VGA 1080 Ti dengan power limitnya di 250 watt. Dia running, nggak ada masalah. Menurut saya termasuk yang bagus ini PSU-nya. Kondisi load 480. Ini kondisi seperti ini boleh dibilang termasuk VGA udah normal ya. VGA udah normal, udah jalan, tinggal masalah waktu dia kuat berapa lama gitu ya. Itu tergantung dari komponen-komponen pendukung lainnya. Moga-moga bisa umur panjang, bisa pakai lama, dan yang di Medan selamat ya, VGA-nya kembali normal. Setelah pengetesan nanti saya info ke Agan, kasih link pembayaran pakai Topet. Bisa sekalian besok di packing ya, dimasukin dus. Seperti dusnya yang Agan misalnya ngirim pakai dus aslinya ya, kita kembaliin dengan dus aslinya ya. Semoga VGA ini bisa membawa manfaat lagi ya buat Agannya. Udah sembuh, bisa berjalan layaknya VGA normal. Kita tes satu putaran, nanti kita lanjut ke sesi pengetesan yang punya Bro Jakarta Barat ya. Dia 580 pulse 8 GB. Nanti setelah ini kita tes. Kakak tes sampai satu putaran nih, jangan dimatiin. Papa ini pasang casing yang untuk 58.
kita lanjut ya pengecekan yang berikutnya. Final test RX 580 Pulse 8GB ya, 8GB ada 6 tuh yang di Jakarta Barat. Yang satu problemnya mati short, yang satu problemnya jalurnya masih short, diangkat kita skip. Yang satu artefak kemarin kita tes di video sebelumnya, kalau Anda pengen lihat bisa cari. Yang 4 normal, nggak artefak. Jadi yang kita tes hanya 4, yang artefak saya nggak akan tes karena resiko kalau kita paksa tes ternyata nanti ngerembet film yang lain, jadi biaya perbaikannya jadi makin mahal ya. Nah, ini udah display, kita cek ya, masuk ke power. Ini saya zoom ya, saya zoom 150% biar Anda ngelihatnya lebih enak ya, lebih tegas ya. Ini Radeon RX 580 series, memorinya Hynix 8GB, pakai BIOS normal ori ya, 1366 GPU clock, memori 2000. Nah, kita sekarang cari Messi, kita jalanin. Oke ya, running, fan-nya muter, kurang lebih ngikutin suhu ya. Fan controllernya bagus, nggak masalah. Sekarang kita jalanin program event benchmark. Oke, kita running ya, running. Kita benchmark, kurang lebih GPU nya running full 100%, 1366, memori di 2000, settingannya saya standar, fan-nya ngikutin suhu, fan controlnya bagus. Ini kelihatan agak apa ya, karena saya zoom supaya Anda bisa lihatnya tulisannya nih biar lebih gede, maksud saya gitu ya. Dengan kondisi seperti ini, tes event 1 putaran oke, mudah-mudahan ya. Tapi kalau lebih yakin Anda bisa tes sampai 3 jam sebelum masuk rig, karena temen dia pakai mining ya. Anda bisa tes dulu event, nanti lanjut lagi tes event. Kalau nggak ada masalah, aman, Anda bisa pasang diri. Jadi ada 4 ya, ada 4. Ini yang kedua, ini yang ketiga, tinggal nanti saya pasang itunya, pasang pendinginnya ya. Ini yang keempat, ini yang artefak. Kalau ini yang jalurnya ya, jalurnya masih short. Ini masih short. Jadi kondisi-kondisi seperti ini, pengetesan ini sangat penting sebelum Anda kirim. Kalau Anda main kirim, ternyata nanti di sana sehari pakai mati, baru return balik lagi gitu ya, mondar-mandir. Jadi apapun ceritanya, apapun kejadiannya setelah hasil pengetesan, kita tinggal kasih tahu pemilik yang punya barang. Oke, kita lanjut ini ya, direkam ya, dipasang.
Kita lanjut yang kedua ya, tetesan yang kedua ya, masih sama 580 push pasang 3 untuk yang di Jakarta Barat ya, yang kedua. Oke, masuk driver, kipas nyala. GPU Z, nah, coba di zoom ya. Yang Hynix 8 GB 580 ya. Si afterburner set, oke, normal. Kita buka event ya, event. Ini saya gedein ya, saya zoom ya, jadi agak besar, jadi kurang tajam. Tapi Anda bisa, biar Anda bisa lihat jelas. GPU clocknya di 1366 2000, memori, suhu, setelannya, ini sensornya normal ya. Running di 43, fan speed dia ngikutin suhu panas. Fan controllernya jalan. Kondisi seperti ini kemungkinan akan bisa bertahan ya, tahan lama. Anda bisa coba nanti tes minim ya, minim.
pasang media ketiga ya. Ketiga ini pasang motor menandakan power ya, powernya masih sama ya, satu pemilik. Kipasnya mati menandakan masuk Windows, driver sudah terinstall ya, sudah terinstall. GPU sih Anda bisa lihat ya, Anda bisa lihat RX 580 series 8 GB memori Hynix ya. BIOSnya masih ori, Nah, running. Oke, kita tes event. Kita bisa lihat di sini.
sekarang PGA keempat ya, keempat terakhir ya, terakhir. Oke, pasang muter. Memang agak melelahkan ya pengetesan ini. Kadang kalau yang nggak sabar pengen buru-buru ya agak-agak saya nggak paham ya kenapa nggak mau pelan kita coba, tapi setelah dikirim pasti gitu ya. Oke, di orang maunya buru-buru. Ini konfigurnya ya, Radeon RX 580, Sapphire 8GB. Nah ini kayak sama, satu seri, satu tipe. Suhu normal, RPM kipas juga kelihatan normal ya. Di RPM-nya di 1900. Oke ya. Sepertinya mudah-mudahan saya nggak ada kendala ya, udah bisa di sementara kan masih kapasitor jumper ya. Nah, saya rapihin, nanti pasang yang sesuai dengan semana mestinya ya, rapi, nanti orangnya datang udah bisa diambil ya. Nah, jadi untuk yang PGA finish ya, tinggal satu lagi yang 1060 nya ya. Senin orangnya mau datang, nanti pas orangnya datang saya tes. Yang ini sepertinya work ya, ini work, nggak ada masalah. Kalau ada masalah tuh biasanya kalau ada problem di VRAM ya, nggak lama dia langsung layarnya hitam, nggak kuat, atau nanti dia mati, kondisinya hang, kita pencet keyboard juga nggak mau respon. Gitu ya. Oke, selamat. Ada 2 pemilik ya, tiga yang udah kita tes nih. Asus yang short Bro Kalimantan, besok kita kirim. Yang di Medan juga oke, 480 4GB besok juga. Nanti saya kirim link ini ya, link Topet ya, kirim link Topet. Tinggal nunggu beliau kapan mau eksekusinya. Kalau yang ini kebetulan beliau datang ya, nanti mungkin dia ambil lagi manual ya. Jadi kondisi-kondisi seperti ini memang by proses, tahapan. Problem di power, beresin power. Dari 6 gugur 1 jalur, agak kita skip karena itu makan waktu, makan tenaga. Sementara lagi banyak antrian, kita skip aja. Yang 1 artefak mungkin nanti masih bisa dicek VRAM-nya, mungkin kanibal kali ya. Yang 1 jalur problem, kita cari VRAM yang bagus, kita switch pindahin ke yang artefak. Mungkin itu solusi menghemat biaya spare part daripada beli VRAM. Dan waktunya juga ya, waktu beli nunggu segala macam. Karena sekarang orang lagi panik harus nyala mesin gitu ya, buru-buru karena Ethereum lagi tinggi, Bitcoin lagi tinggi. Panik ya wajar, tapi jangan terlalu berlebihan, santai aja. Kalau emang rezeki nggak bakal kemana ya, nggak bakal lari. Jadi saya udahin ya sesi ini. Saya masuk lagi nanti ke PSU tinggal finishing lah.
Tapi nanti saya unjukin proses kerjanya supaya agan yang di daerah yang masih bingung cara nanganin PSU minimal ada gambaran. Saya bukan sok pinter atau sok apa, hanya ingin berbagi ilmu. Saya nggak bisa tanganin segitu banyak kerjaan, apalagi asik ya, PSU segala macem. Ya. Anda yang punya waktu lebih, ingin coba belajar, ingin coba memperbaiki, silahkan. Saya kasih tips-tipsnya aja. Komponen-komponen apa yang Anda mesti ganti. Nah, kalau lemah seperti apa, kalau dia kebakar, short seperti apa. Nah, sama alatnya ya. Alatnya untuk kerja PSU sih nggak perlu alat banyak. Cukup solder sama solder uap satu set. Nah, nanti saya unjukin aja barang-barangnya ya. Nah, saya tutup sesi ini. Nih, Kak, udah selesai. Nah, sempurna, dia jalan satu putaran ya. Biasanya saya begini nih berulang-ulang sampai capek dia. Sampai bener-bener nih panas mesinnya. Bener panas ya. Nah, jadi kondisi seperti ini nanti biar bro-nya lagi yang punya, dia ada si running sendiri. Nah, dia mau running langsung mesin rig. Yang penting settingan BIOS-nya jangan BIOS maut ya. Standar, jangan maksimal 2050, jangan lebih. Kalau mau awet di 2000 boleh, 2050 oke lah. Nah, jangan sampai lebih dari itu. Kondisi udah X-shot, Anda paksa kerja, ternyata sebelumnya shotnya maaf ya, penyebab shotnya dari viram mungkin karena kotor. Sekarang udah saya bersihin semua ya, clean all. Nanti saya kasih tips juga, kasih tips untuk anda yang mining, terutama anda yang mining daerah laut, itu kan banyak korosi. Saya kasih tips bagaimana cara melapisi PCB agar awet, tidak korosi. Itu tips dari saya buat teman-teman yang mining daerah laut. Coba anda praktekin. Alat apa yang anda butuhkan, intinya lumayan mahal ya alat-alatnya ya. Alat pertama anda butuh mesin ultrasonik buat kasih cleaning semuanya, baru anda lapisin. Nah, alat pelapisnya nggak mahal, yang mahal ultrasoniknya sama cairannya. Nah, anda boleh, kalau skala farm, anda punya pabrik farm 1.500. Kalau farm kecil sih ya saya rasa bakal rugi karena alatnya lumayan mahal. Jadi anda kalau yang punya farm besar, anda punya pegawai untuk maintain, ajarin dia caranya, beli alatnya, insya Allah PG anda awet. Saya pakai power color 4 tahun mining 4 GB. Sekarang dia mining lagi, saya update memori 4 GB ke 8 GB, dia aja pakai mining lagi. Jadi kenapa saya bisa, anda nggak bisa? Misalnya anda sering problem, pakai setahun rusak, 2 tahun rusak. Nah, jadi kita harus memahami karakter VGA. Kalau anda pengen taruh dia di tempat-tempat panas, anda mesti beli VGA Sapphire Nitro Plus karena dia handal untuk di tempat-tempat panas. Dia is the best. Kalau anda punya low budget, yang standar bisa mining, tapi nggak meriang istilahnya. Kalau bahasa saya meriang, kenapa? Panasan dikit dia restart. Jadi pahaminlah karakter PG Anda pakai dia buat apa, settingnya seperti apa, supaya apa? Anda punya VGA bisa menghasilkan income buat Anda tanpa VGA-nya cepat rusak. Oke, nanti saya lanjut lagi untuk pengerjaan PSU ya, sama tips-tipsnya. Nanti saya bikin satu kumpulan video tips khusus buat teknisi, apa-apa yang mempermudah mereka saya kasih. Kalau untuk teman-teman mining yang pakai VGA, saya kasih tahu tipsnya supaya VGA Anda awet, terlindungi daripada yang namanya korosi. Karena mohon maaf, kalau udah korosi, servisnya juga agak lumayan susah. Anda beresin korosinya, waduh, butuh waktu untuk proses pengerjaan. Satu VGA bisa sehari 2 hari, kadang bisa lebih. Nah, jadi saya udahi deh. Ini VGA-nya, selamat 4. Anda lusa atau besok bisa pakai tes mining, lagi bagus sih profitnya, luar biasa ya. Antusiasnya juga lagi tinggi. Oke, saya udahin. Salam to Pytech by Miner Crypto.